Salam kemenangan. Ada sebuah kisah tentang Daud dan Goliat. Kita sering dengar ini dari sejak kita masih kecil. Tapi tahukah saudara bahwa sebenarnya hari itu raksasa ada 5 raksasa yang sebenarnya dimiliki oleh bangsa itu. Raksasa pertama dikalahkan oleh Daud. Namanya Goliat. Goliat memiliki sebuah arti nama yaitu uncover atau terbuka. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah, kita ulur-ulur, ternyata Goliat ini adalah seseorang yang buta atau rabun jauh. Karena dia badannya sangat besar, ternyata dia mengidap sebuah penyakit yang menyebabkan dia itu rabun jauh. Jadi sebenarnya waktu Daud mengalahkan dan memukul Goliat yang pertama, ini sangat mudah, uncover. Dia terbuka dan dia rabun. Inilah Goliat yang pertama, inilah raksasa yang pertama. Ada raksasa yang kedua, dituliskan di 2 Samuel 21 ayat 15. Raksasa kedua bernama Yisbi-Benob, yang arti namanya adalah taking captive, atau dia suka untuk merampas atau mengambil banyak hal. Yisbi-Benob. Dan raksasa yang kedua ini tidak dikalahkan oleh Daud. Tetapi raksasa yang kedua ini dikalahkan oleh rekan-rekannya Daud, yaitu Abisai. Arti nama Abisai itu adalah father of giving. Father of giving. Raksasa yang kedua, si Yisbi-Benob, seseorang yang suka mengambil, merampas, dikalahkan oleh seseorang yang suka memberi, bapa, father of giving. Itulah raksasa kedua. Lanjut ke raksasa ketiga. Raksasa ketiga adalah Saf atau Sipai. Arti namanya adalah pengkhianatan. Raksasa ketiga ini ternyata dibunuh oleh rekannya Daud juga, yang bernama Sibkai. Sibkai. Arti nama Sibkai artinya adalah tangled atau twisted together. Di mana sebuah raksasa yang namanya pengkhianatan, raksasa ini dibunuh oleh yang namanya pengabdian. Sipai artinya adalah pengkhianatan, tetapi dibunuh oleh yang namanya Sibkai, yaitu artinya terikat bersama. Waktu kita berkata kita akan bunuh setiap pengkhianatan, dengan apa? Waktu kita bisa bilang, Tuhan, ikatkan aku bersama denganmu. Ada raksasa yang keempat, yaitu namanya Lahmi. Ini raksasa yang dibunuh oleh temannya Daud juga. Lahmi itu artinya makan, eat. Atau kelaparan yang dari dalam hidup kita. Dan raksasa ini, uniknya, dia dibunuh oleh Elhanan. Elhanan artinya adalah God is gracious. Tuhan, anugerahmu cukup bagiku, sehingga semua kelaparan dalam jiwaku, semua raksasa kelaparan, keinginan mata, dibunuh karena anugerahmu cukup bagiku. God has been gracious. Tetapi yang paling unik adalah raksasa kelima. Raksasanya tidak diberikan nama apapun. Tadi ada namanya Sipai, ada yang namanya Lahmi. Tapi raksasa kelima ini saya sudah coba selidiki dari sejarah, tidak memiliki nama. Hanya dituliskan seperti ini, raksasa ini tinggi perawakannya dan memiliki 24 jari. Jadi dia punya jari lebih dari manusia biasa. Raksasa dengan 24 jari. Ini raksasa terakhir yang menurut saya paling unik dan paling menarik. Karena dia no name. No name. Ada 5 raksasa. Dan ada 1 raksasa yang tidak punya nama. Menurut saya, itulah raksasa kehidupan dalam setiap kita. Tuhan itu menjanjikan kemenangan. Hari itu Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan semesta alam, Tuhan Allah Yehova, siapakah raksasa ini yang berani menghina barisan umatnya?
Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Raksasa pertama digugurkan. Dan Tuhan tidak berhenti hanya menghabiskan raksasa pertama dalam kehidupanmu. Ada raksasa kelaparan dalam jiwamu. Ada raksasa keinginan dunia, nafsu duniamu. Ada raksasa pengkhianatan, kemarahan, ketidaksetiaan dalam hidupmu. Dan Tuhan berjanji akan mengangkat pedangnya lagi dan membunuh setiap raksasa dalam hidupmu. Dan raksasa yang terakhir, yang tidak memiliki nama ini. Sebutkan pribadi lepas pribadi, apa raksasa dalam hidupmu. Dan yang membunuh raksasa terakhir dengan 24 jari ini adalah Yonatan. Yang artinya adalah the Lord has given. Apapun raksasa yang kamu hadapi, sebutkan itu. Maka Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan. Yang membunuh raksasa inilah Yonatan. The Lord has given the victory. Tuhanlah yang memberikan kemenangan untuk membunuh setiap raksasa-raksasa dalam hidupmu. Apapun raksasanya. Mau 5 raksasa, mau 10 raksasa. Raksasa ketakutan, raksasa keminderan, raksasa trauma. Jangan pernah takut karena sebenarnya raksasa-raksasa ini destininya adalah kalah. Dan Tuhanlah sang memberi kemenangan itu. Tuhan Yesus memberkati.